Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ilham dari kelompok 1 yang akan menjelaskan materi tentang kepemilikan bisnis. Keputusan bentuk kepemilikan bisnis mempunyai 3 aspek yang sangat penting, antara lain akses bisnis ke pendanaan, kendali atas bisnis, dan pajak yang dibayarkan. 3 aspek itu sangat berdampak penting untuk nilai perusahaan. Kepemilikan perusahaan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama perseorangan, yang kedua persekutuan, dan yang ketiga perseroan terbatas. Bisnis perseorangan adalah bisnis yang dimiliki pemilik tunggal yang menanggung seluruh tanggung jawab. Keuntungannya, seluruh keuntungan diterima oleh pemilik tunggal, pengendalian organisasi yang mudah, dan pajak yang lebih rendah. Sedangkan kerugiannya, menanggung seluruh kerugian, kewajiban yang tidak terbatas, sedangkan dana dan keahlian yang terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis partnership atau persekutuan. Bisnis partnership merupakan suatu bentuk kerjasama antara 2 orang atau lebih yang bersama-sama memiliki sebuah bisnis untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Para pemilik bisnis ini disebut dengan sekutu atau partner. Jenis-jenis persekutuan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada general partnership atau disebut juga persekutuan umum, yang artinya seluruh sekutu memiliki kewajiban yang tidak terbatas. Jadi seluruh sekutu akan bertanggung jawab secara pribadi atas seluruh kewajiban perusahaan, atau jenis kerjasama yang dijalankan secara merata. Partner di sini sama-sama aktif dalam operasional sehari-hari serta bertanggung jawab penuh atas utang dan permasalahan apapun yang mengikat secara hukum. Nah, yang kedua adalah persekutuan terbatas atau limited partnership, yang artinya persekutuan ini memiliki beberapa sekutu terbatas atau persekutuan yang dibatasi atas uang atau harta yang telah mereka sumbangkan pada persekutuan. Nah, sedangkan arti limited partnership ini gabungan antara 2 orang atau lebih yang menjalankan operasional bisnis sehari-hari. Akan tetapi, limited partner ini terdapat suatu partner yang tidak melakukan hal serupa. Mereka bisa disebut dengan silent partner. Nah, untuk bagi hasil, semua mendapat porsinya masing-masing. Beda ceritanya kalau kita bicara tentang tanggung jawab. Partner yang tidak menjalankan operasional sehari-hari tidak bertanggung jawab atas utang dan permasalahan hukum. Keuntungan kepemilikan persekutuan. Yang pertama, keuntungannya ada tambahan pendanaan, yang kedua pembagian kerugian, yang ketiga lebih banyak spesialisasi. Sedangkan kerugiannya, yang pertama ada pembagian pengendalian, yang kedua ada kewajiban yang tidak terbatas, yang ketiga ada pembagian keuntungan. Perseroan terbatas adalah suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau disebut juga dengan persekutuan modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan teman saya mengenai karakteristik perseroan terbatas, yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada akte perusahaan yang di dalamnya terdapat nama perusahaan, jumlah saham, dan juga operasi perusahaan. Lalu selanjutnya ada anggaran dasar, di mana terdapat kumpulan umum dalam mengolah sebuah perusahaan. Kemudian ada pemegang saham, yaitu investor-investor, orang-orang yang akan menanam saham. Yang keempat ada dewan direktur, yaitu orang-orang yang dipilih oleh investor-investor untuk memegang roda organisasi atau yang bertanggung jawab dalam perusahaan. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang bagaimana pemegang saham dapat mendapatkan keuntungan, yaitu yang pertama, investor akan dapat memegang keuntungan dari hasil bagian dividen atau keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang kedua, saham juga akan mengalami kenaikan nilai. Nah, selanjutnya ada perseroan tertutup dan perseroan terbuka, di mana perseroan tertutup yaitu yang hanya bisa dilakukan oleh investor-investor kecil.
Sedangkan perseroan terbuka itu dapat dilakukan oleh investor-investor besar dan dapat berpindah alih dengan mudah. Untuk kerugian dan keuntungan perseroan terbatas, yaitu yang pertama, keuntungan dari perseroan terbatas itu yang pertama ada kewajibannya terbatas, kedua akses ke penggandaan, dan ketiga perpindahan kepemilikannya itu mudah. Dan kerugiannya yaitu pajak. Untuk perseroan terbatas itu sendiri sangatlah tinggi, juga biaya organisasinya juga tinggi, kemudian ada permasalahan perwakilan. Untuk selanjutnya ada ilustrasi penggandaan pajak, di mana seorang investor akan mendapatkan dividen dari perusahaan ketika perusahaan sudah mendapatkan laba keuntungan, kemudian laba keuntungan tersebut terpotong oleh pajak pemerintah, lalu terkena lagi pajak setelah pajak dari laba, kemudian baru bisa didapatkan dividen perusahaan untuk masing-masing investornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia Yulisiani. Saya di sini akan membahas tentang ilustrasi pemajakan ganda, yaitu investasi perusahaan pemilik membagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Operasi bisnis perusahaan, lalu laba perusahaan, dan laba perusahaan juga dibagi menjadi 2, yaitu pajak ke pemerintah, lalu ke laba setelah pajak. Selanjutnya saya akan membahas tentang dampak kepemilikan terhadap resiko. Resiko dari sebuah perusahaan mewakili tingkat ketidakpastian akan laba perusahaan di masa yang akan datang, yang akan mencerminkan ketidakpastian pengembalian bagi para pemiliknya. Untuk selanjutnya membahas tentang sumber-sumber risiko di antara fungsi-fungsi bisnis. A. Kesalahan-kesalahan umum yang menyebabkan pengeluaran produksi tinggi. 1. Mempekerjakan lebih banyak karyawan yang dibutuhkan. 2. Mempekerjakan lebih sedikit karyawan daripada yang dibutuhkan. 3. Mempekerjakan karyawan yang tidak memiliki keahlian atau pelatihan yang cukup. 4. Berinvestasi pada aset tetap lebih banyak dari yang dibutuhkan. 5. Berinvestasi pada peralatan atau mesin lebih sedikit daripada yang dibutuhkan. Selanjutnya saya akan membahas yang B-nya. Kesalahan umum pemasaran yang menyebabkan kinerja menjadi buruk. 1. Pengeluaran yang berlebihan untuk program-program pemasaran. 2. Program pemasaran yang efektif yang tidak akan memberikan peningkatan pada pendapatan perusahaan. Materi terakhir yaitu tentang kesalahan-kesalahan umum keuangan yang menyebabkan kinerja menjadi buruk. 1. Meminjam terlalu banyak uang yang mengakibatkan tingkat beban bunga yang tinggi per tahunnya. 2. Tidak meminjam cukup banyak uang sehingga mengakibatkan perusahaan tidak dapat menginvestasikan sejumlah dana yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Selanjutnya, memperoleh kepemilikan atas bisnis yang sudah berjalan. 1. Mengambil alih kepemilikan sebuah bisnis keluarga. 2. Membeli bisnis yang sudah berjalan. 3. Waralaba, yaitu kesepakatan di mana pemilik suatu bisnis memperkenankan pihak lain menggunakan merek dagang, nama dagang, atau hak ciptaannya dengan syarat-syarat tertentu. Jenis-jenis waralaba dibagi 3, yaitu pendistribusian, bisnis rantai toko, kesepakatan produksi. Dalam waralaba itu terdapat keuntungan dan kerugiannya. Keuntungan waralaba adalah gaya manajemen yang telah diuji,
yaitu sasaran utama waralaba adalah mencontoh bisnis yang sudah teruji di suatu lokasi tertentu, pengakuan nama, dan juga dukungan keuangan. Sedangkan kerugian waralaba yaitu berbagi keuntungan, sebagian imbalan atas jasa yang dibagikan oleh franchisor. Franchise harus berbagi keuntungan dengan franchisor, dan kurangnya pengendalian.